ke kebun binatang di Pulau Flores. Cakep. Selamat datang di 30 Minutes with Himakom UMS. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita. Aku Versa Dan aku Chelsea. Nah, di sini kembali lagi di podcast 30 Minutes with Himakom UMS. Loh, Chelsea, kenapa kamu kok kayaknya nggak semati itu? Aduh, aku tuh lagi kayak ada kepikiran sesuatu. Udah kayak dari semalam gitu. Kepikiran apa? Coba cerita-cerita. Jadi tuh ceritanya temen aku semalam nyuruh aku cerita. Terus udah tuh aku cerita, ternyata ujungnya jadi oversharing. Dan temen aku tuh kayak nyebarin ke temen lainnya. Aku nyesel banget karena oversharing ini. Loh, kok bisa? Kenapa kamu kok sampai bisa nggak nahan diri kamu buat oversharing ke temanmu itu? Kan dia tanya aku buat cerita, ya udah dong aku cerita gitu. Jadinya ya udah oversharing ternyata. Oh, ke bawah suasana kayak gitu. Terus gimana sih caranya kita biar nggak oversharing gitu? Kalau aku sih kayaknya nggak bisa ngasih solusi ya. Cuman bener-bener beruntung hari ini. Kebetulan kita kedatangan gestar kita. Siapa tuh kira-kira? Aku excited nih, soalnya excited. aku butuh suatu tips biar nggak oversharing lagi gitu. Ya pokoknya gestar kita pada hari ini akan ngasih kamu solusi gimana caranya biar kamu nggak oversharing dan kamu nggak akan menyesal nantinya. Oke, Nah, keren banget dong. Jadi pada hari ini gestar kita adalah Mbak Ale. Nah, Halo Mbak Ale. Halo Mbak Ale. Selamat siang Mbak Ale. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini gimana Mbak? Lancar nggak kelasnya atau gimana gitu? Lancar sih, cuman emang beberapa hari belakangan kan musim-musim ini berubah-ubah ya. Jadi iya, yang kemarin benar. sempat sakit juga. Oh, Mbak sempat sakit. Iya. Udah sembuh tapi kan Mbak. Sudah. Oh, enggak, Alhamdulillah. Semoga nggak sakit lagi ya Mbak. Soalnya nggak enak banget sih kalau lagi sakit tuh. Terus Oh iya, ini mungkin Mbak Ale juga perlu perkenalan sih sama teman-teman biar teman-teman komers ini juga tahu tentang Mbak Ale ini, maksudnya teman siapa, alamatnya dari mana, dan kesibukannya sekarang apa, kayak gitu Mbak Ale. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aleida Salsa Bilawati, biasa dipanggil Ale dari Ilmu Komunikasi 21. Kalau untuk asal sendiri dari Mojolaban, Sukoharjo. Nah, apalagi? aku dengar nih Mbak Ale itu sekretaris di IMMFKI ya Mbak? Nah, Waduh, keren banget gak sih? anak aktivis. Gestar kita sekretaris IMM gitu. Nah, terus dengan kedatangan Mbak Ale hari ini, kita mau bahas topik tentang oversharing nih Mbak. Oversharing berujung penyesalan gitu. Topik kali ini pasti nggak asing banget buat teman komunes sama kita sendiri di sini. Nah, terus mungkin dari komunes di sini udah pada nggak sabar. Pasti sih. Pengen tahu lebih lanjut tentang topik ini gitu. Kita langsung bahas bareng aja yuk. Nah ya, jadi kita masuk ke topik ini, kita ada beberapa pertanyaan sih Mbak buat membahas seputar oversharing ini. Nah mungkin dari pertanyaan pertama, aku mau tanya pendapatnya Mbak Ale sih. Definisi oversharing itu menurut Mbak Ale apa sih? Kayak gitu. Oke, jadi kalau menurutku sendiri ya, oversharing itu fenomena di mana seseorang itu menceritakan secara detail atau berlebih tentang dirinya sendiri ataupun tentang kehidupan pribadinya sendiri sampai nggak ada boundaries ataupun batasan tentang dirinya sendiri kayak gitu. Jadi seseorang itu kayak nggak punya privasi lagi kayak gitu. Karena semuanya serba diceritakan, semuanya tuh serba diberitahukan kepada orang-orang kayak gitu. Oh, berarti tuh menurut Mbak Ale ini oversharing itu suatu hal yang baik atau buruk Mbak? Sebenarnya nggak bisa dikatakan baik ataupun buruk juga ya, tapi memang mungkin dampaknya lebih ke buruk kalau kita oversharingnya ke orang yang salah. Oh iya. Karena kan sebenarnya memendam sesuatu sendirian tuh juga sebenarnya nggak baik. Makanya kita tuh juga perlu ceritain masalah kita ke orang-orang kayak gitu, tapi juga harusnya tuh bisa milih orang yang memang bisa kita percaya itu siapa kayak gitu. Gitu. Dan kalau oversharing, dimana over ya, over itu kan berlebihan. Ya, sesuatu yang berlebihan kan pasti udah nggak baik duluan kan. Gitu. Walaupun kita udah deket sama orang pun harusnya tetap ada batasan-batasan yang harus kita ceritain. Ada beberapa privasi yang memang cukup kita aja yang tahu, orang lain tuh nggak usah tahu kayak gitu. Terus nih menurut Mbak Adi juga, apa sih kayak penyebab seorang bisa oversharing gitu? Kan nggak baik gitu ya, tapi tuh kadang ada orang yang tahu oversharing itu nggak baik, tapi tuh dia tetap nggak bisa ngontrol dirinya gitu. Itu penyebabnya apa?
Oke, jadi sebenarnya oversharing itu kan dibagi jadi dua ya. Ada yang melalui sosial media, ada yang melalui kehidupan nyata. Kalau yang lewat sosial media, kenapa kita itu bisa oversharing? Itu mungkin karena lingkup sosial media sendiri. Dimana orang-orang kan berlomba-lomba ya buat nunjukin siapa diri kita. Akhirnya kayak semua hal tentang kehidupan tuh dibagiin di situ buat ajang pamer itu tadi. Iya, biar sih. Iya, biar orang lain tahu siapa sih aku ini. Tapi kayak apa mungkin ya juga karena dia itu mau sharing ke orang terdekat, mungkin karena nggak ada tempat atau nggak ada pendengar, mungkin kayak gitu. Nah, kalau yang di kehidupan nyata, oversharing kehidupan nyata, itu biasanya dampak dari seseorang tuh terlalu sering mendem apa-apa sendiri. Karena terlalu sering mendem apa-apa sendiri, akhirnya udah nggak kuat, akhirnya oversharing ke orang-orang yang salah. Kayak gitu, karena dia nggak pernah meregulasi emosinya dia sendiri, kayak gitu. Makanya kayak jadi curhat ke orang-orang yang salah, dan yang diceritain pun akhirnya nggak bisa direm sama dia. Karena ya itu tadi, udah terlalu sering mendem sendiri, akhirnya ini udah mau meledak nih, makanya kayak ceritanya ke orang yang salah, dan yang diceritain pun hal yang salah, kayak gitu. Nah, menurut Mbak Le juga, gimana sih contoh oversharing yang ada di sosial media dan juga yang ada di real life, kayak gitu? Oke, kalau yang di sosial media sendiri sebenarnya banyak banget contohnya ya. Kayak hal-hal privasi ataupun masalah-masalah pribadi yang di-share sama teman-teman gitu. Misalnya, ya banyak lah kayak influencer gitu ya, kayak sharing tentang perceraian mereka. Habis itu punya konflik sama A, sama si B, itu di-share. Padahal kan itu juga nggak perlu gitu loh. Karena satu itu memperkeruh suasana, nggak nyelesain masalah juga. Terus kayak yang kedua itu juga kayak nggak ada value apapun yang kita dapat di situ. Malah biasanya orang yang oversharing itu dipandang lebih kayak apa sih kamu kayak gitu loh sama orang-orangnya nggak sih? Kayak gitu, berlebihan banget sih orangnya gitu, Iya. apa-apa diceritain gitu. Tapi nih Mbak kan contohnya nih di platform X kayak orang tuh oversharing juga nih Mbak di X-nya, terus mereka tuh berpikiran kayak oh udahlah aku oversharing aja di X, lagi pula kayak dia nggak kenal aku secara real life gitu. Itu menurut Mbak Ali tuh kayak sesuatu yang baik atau Sah saja apa enggak gitu ya? Sebenarnya kembali ke dia sendiri sih. Maksudnya dengan dia oversharing itu apa yang dia dapetin. Kalau nggak ada yang dia dapetin, kenapa harus membagikan itu kayak gitu. Jadi kalau menurutku sendiri, daripada aku menceritakan itu di sosial media yang aku sendiri nggak dapat solusi dari permasalahanku, mending aku cari satu orang yang memang bisa aku percaya, dimana kalau nanti aku cerita, aku juga dapat sudut pandang baru. Akhirnya kayak kita dapat solusi juga dari masalah kita. Akhirnya kayak ya nggak sia-sia aja kayak gitu loh kita cerita. Gitu ya. Nah kalau di sosial media kan kita nggak dapat apa-apa. Terus bisa jadi juga malah nanti ada orang yang ngejudge kita kan. Oh iya Betul. benar sih. Jadi Kita nggak kayak- bisa sharing, iya. nggak bisa. Jadi Kayak Mbak- responnya nggak sesuai kayak gitu sama. Jadi Mbak Le apa ini kita. tipikalnya yang kayak kan cuman kita sharing tapi kita juga yang dapat solusinya sekalian kayak gitu. Iya benar. Soalnya kan ada kan yang cuman yang penting aku sharing aja nih udah lega hati kayak gitu kan. Yang penting dikeluarin emosinya gitu. Karena sebenarnya saya sendiri juga orangnya tertutup sih ya. Emang sering mendem apa-apa sendiri kayak gitu. Makanya juga sempat pernah oversharing juga karena udah nggak kuat itu tadi kan. Gitu. Oh, berarti Nah ini nih, tadi karena kan katanya Mbak Le tertutup. uh-uh. Nah tanyain. Oke, selanjutnya ya nih Mbak, sama ini tuh Mbak Lain pernah nggak sih oversharing ke Nah. orang lain kayak entah itu di media sosial atau di real life gitu atau di lain-lainnya gitu? Kalau oversharing yang aku alami itu sebenarnya di real life ya. Jadi memang dari dulu tuh aku orangnya tertutup karena emang apa ya, nggak punya siapa-siapa buat cerita. Akhirnya kayak lebih milih mendem apa-apa tuh sendiri kayak gitu karena emang nyamannya kayak gitu. Iya. Sampai di tahap apa ya, balon yang dikasih tekanan terlalu banyak lama-lama akan meledak kan. Oh iya. Kayak gitu. Dan makanya kayak tahap meledakku adalah tahap di apa ya, mengalami suatu permasalahan, akhirnya kayak oversharing ke orang yang aku temui random aja kayak Iya. temanku siapa aja, kayak aku langsung cerita kayak gitu. Terus nanti di jalan baru ingat aku tadi cerita ya, padahal itu harusnya enggak aku ceritain ke sembarang orang kayak gitu loh. Gitu. Makanya di situ aku menyadari bahwasanya ternyata selama ini aku nggak ada regulasi emosi yang baik. Aku nggak pernah ngerilis emosiku dengan baik. Aku lebih sering mendem sendiri dan akhirnya meledak juga ini dengan oversharing itu tadi kayak gitu. Itu kan malah berujung ke hal-hal yang bikin kita nyesel kan kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti mendingan kita ketika ada masalah sharing rutin tapi nggak usah ke orang yang dipercaya, atau kita sering memendam cuman ketika masalah sudah menumpuk dan meledak malah ke orang sembarangan kayak gitu Mbak. Kira-kira mendingan yang mana? Mendingan
kita bisa merilis emosi kita secara berkala. Jadi kalau misalnya ini lagi ada masalah yang berat banget, itu mungkin bisa diceritain ke orang yang benar-benar kita percaya ya, kayak gitu. Satu buat biar lega tadi, dua buat rilis emosi kita, dan juga yang ketiga biar kita tuh dapat solusi dari permasalahan kita. Soalnya kan kadang kita cerita itu kan biar dapat sudut pandang baru dari orang-orang kayak gitu kan. Dan kalau udah dapat sudut pandang baru itu kan bisa bantu kita buat nyelesain permasalahan kita gitu. Karena kan kadang POV dari kita aja nggak cukup untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Iya benar. Dan juga itu buat memvalidasi perasaan kita juga nggak sih Mbak? Kayak kalau misalkan kita lagi sedih, ya udah kita lagi sedih gitu, kayak nggak perlu dipendam karena berpikiran kayak takut ganggu orang lain karena beban kita gitu, kayak beban orang lain tuh udah banyak dan kita nggak mau ngasih beban yang banyak beban lagi ke mereka gitu. Atau PD kita, aku bisa nih nyelesain masalah aku sendiri, nggak perlu sih. Biasanya gitu. kayak gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Ya, tapi gimana ya? Ya itu kebanyakan orang kan maunya bergantung sama diri sendiri ya, sampai lupa bahwa kita tuh manusia, makhluk sosial yang butuh orang lain juga kayak gitu. Mau semandiri apapun kita berdiri di kaki kita sendiri, tetap kita tuh butuh orang lain. Nah tadi kan Mbak Ali bilang pernah sampai masalah udah memuncak, meletus kayak balon terus cerita ke sembarang orang. Nah itu setelah ngelakuin oversharing itu, apa sih yang Mbak Ali rasain setelah ngelakuin itu Mbak? Lebih ke nyesel sih, dan kayak sebenarnya ngerutukin diri sendiri kayak kenapa sih kayak gini. Tapi habis itu jadi sadar juga, oh ternyata emang rilis emosiku tuh nggak baik. Makanya habis itu aku benahi juga, mulai rajin buat journaling. Dan emang karena aku susah banget buat cerita ke orang, dan kalau cerita malah oversharing itu tadi, akhirnya aku pakai platform journaling gitu buat ngerilis emosiku juga kayak gitu, pakai nulis. Dievaluasi. Terus kan Mbak Ale ini kan pernah oversharing ya. Terus pas lagi sadar, oh aku oversharing nih. Tapi respon dari orang yang Mbak Ale oversharing ini kayak gimana? Kayak baik atau malah sebaliknya? Sebenarnya ada yang responnya tuh baik juga, tapi ada yang memang ternyata aku cerita ke orang yang nggak bisa dipercaya. Akhirnya ceritanya tuh bocor ke orang lainnya lagi kayak gitu. Kayak aku tadi berarti. Oh iya benar. Iya gitu. Makanya penting banget buat memilih orang yang bisa dipercaya ya. Nggak bisa sembarangan. Ya soalnya gimana pun cerita kita tuh ya udah privacy kita gitu kan. Mau kayak emang ceritanya itu publik, ya tetap itu privacy kita. Terus penyesalan karena oversharing apa yang masih keinget sampai sekarang Mbak? Ada nggak? Yang paling keinget apa ya dulu yang pernah oversharing tapi orang yang membekas ya gitu Mbak? Mungkin ada. Sebenarnya oversharing masalah keluarga. Itu kan masalah keluarga itu kan sensitif. Iya, satu cukup sensitif, dua mungkin yang kita ceritain itu adalah aib keluarga yang harus kita simpan kayak gitu loh. Itu makanya pernah oversharing tentang masalah keluarga, akhirnya kayak terbebani juga. Karena kan kalau kita cerita tentang keburukan keluarga kan orang-orang jadi mikir oh keluarga lu buruk ya. Padahal yang kita ceritain bagian buruknya aja. Ada bagian baiknya juga. Iya, cuma kan kita ceritanya pas lagi ada masalah, waktu ada keburukannya kayak gitu. Jadi itu ada tekanan batin juga sih, soalnya kayak harusnya aku nggak cerita kayak gitu. Harusnya kalaupun mau cerita tentang masalah keluarga lebih selektif lagi, pemilihan diksinya juga, pemilihan cerita yang mau disampaikan juga. Terus harus disclaimer juga nggak sih Mbak sebelum kita cerita kayak aku nih mau cerita tapi aku butuh solusi yang kayak gini gitu. Iya bisa sih, soalnya biar orang-orang pun juga enggak membangun sudut pandang yang buruk tentang keluarga kita juga kayak gitu. Kadang tuh ada kita cerita terus tiba-tiba tuh responnya ikutan judgmental Mbak gitu kan. Jadi tuh kayak kita yang udah berat di bebannya tiba-tiba berat lagi nih gara-gara judgmentalnya ini gitu. Ketambahan. Iya benar. Iya betul. Oh iya, selama ini Mbak Ale pernah nggak sih dapetin respon gak enak waktu cerita tentang suatu masalah ke orang lain? Sebenarnya salah satu hal kenapa aku tuh jarang cerita itu karena satu susah banget nemuin orang yang bisa aku percaya kayak gitu. Jadi setiap cerita itu pasti adalah itu cerita yang bocor lah, ataupun kayak respon dari apa yang aku ceritain tuh nggak direspon dengan baik kayak gitu. Karena gimana ya, namanya manusia kan pengen sesuatu hal yang kita lakuin tuh berbalik ya. Kayak misalnya orang cerita ke aku, kayaknya aku ngeresponnya dengan baik, aku kasih sudut pandang yang baik kayak gitu. Tapi ketika aku yang cerita, kenapa kok malah respon dari mereka tuh kayak ya udahlah, Lea nggak usah gini-gini kayak gitu loh. Jadi kayak padahal aku nggak gituin kamu loh, tapi kamu gituin aku sih kayak gitu. Itu nggak sesuai. Nah iya. Iya kayak gitu sih yang bikin kayak ada
susah juga buat cerita lagi gitu loh. Jadi kayak kemarin kayak gini, pas ketika dia cerita ke kita serius Mbak, dengerin, ngasih solusi, bahkan kalau misalnya ketika kita cerita, dia kayak sebaliknya gitu. nggak seperti apa yang kita kasih gitu. Terus ini Mbak, ada nggak sih kayak gimana sih caranya kita buat percaya sama orang lain biar kita nggak memendam perasaan kita sendiri dan ujungnya jadi oversharing gitu. Sebenarnya kalau kepercayaan itu satu harus ditanami dari diri kita sendiri. Mau nggak nyoba percaya sama dia kayak gitu. Dan juga dari track recordnya dia juga. Dari lawan bicara kita ini ya, memang sebelum-sebelumnya kita pernah cerita dan dia bisa nge-keep itu sendiri atau enggak kayak gitu. Kalau bisa, dia pernah kita ceritain dan bisa nge-keep itu sendiri, ya udah kita coba kasih kepercayaan ke dia lagi gitu. Dan emang kepercayaan itu harus dibangun dari diri kita sendiri. Kita mau percaya sama dia apa enggak kayak gitu. Terus ujungnya juga tergantung orang itu juga nggak sih Mbak, kayak dia tuh ngasih feedback yang baik ke kita juga apa enggak. Kalau misalkan dia nggak pernah ngasih apa-apa ke kita jadi nggak percaya juga sama dia gitu. Tapi ya emang kalau masalah perihal kepercayaan ya harus dari diri kita sendiri dulu yang nanamin itu gitu. Mau nggak nyoba percaya ke orang lain itu. Tapi soal percaya kayak gitu kan sebenarnya keluarga lebih terpercaya sih Mbak. Tapi biasanya kita lebih milih sharingnya itu ke teman, kenapa nggak ke keluarga? Biasanya kayak gitu. Nah itu alasannya apa sih Mbak? Aku sendiri soalnya juga kayak gitu, cuman aku nggak tahu alasannya apa. Lebih enak ke teman, cuman percayanya lebih ke keluarga kayak gitu Mbak. Menurut Mbak Ali gimana itu? Kalau sepandangku ya, anak-anak zaman sekarang ini nggak mau cerita ke orang tua atau keluarga itu karena latar belakangnya beda dulu. Karena orang tua kita kan lahir di zaman yang udah beda sama kita, permasalahannya udah beda. Jadi kayak kita mungkin nyeritain masalah A dulu di zaman orang tua kita solusinya kayak gini, tapi solusi itu udah nggak berlaku di zaman kita. Makanya kayak kita udah nggak ngerasa ngeklik gitu lah kalau bisa mungkin curhat sama orang tua kayak gitu. Dan kebanyakan orang tua zaman sekarang itu lebih ke judgement. Jadi kalau misalnya anak cerita gini kayak gitu, bukannya mungkin mencoba dipahami, tapi kayak mungkin malah dimarahin, malah disalahin. Adu nasib juga, Iya, mungkin itu salah satu kenapa anak-anak zaman sekarang juga lebih senang ceritanya ke teman gitu. Karena kan kalau teman kan mungkin seusia juga, latar belakangnya juga sama kita kayak gitu. Jadi kalau mau cerita lebih enak ditangkapin sama mereka dan solusinya mereka lebih masuk daripada sama keluarga yang emang udah beda zaman itu tadi. Iya, benar. Terus menurut Mbak Ale nih, gimana sih cara ngerespon dengan baik ketika orang udah percaya sama kita buat diceritain cerita mereka gitu? Sebenarnya kita perlu nanyain dulu di awal, dia tuh mau cerita biar kita denger aja atau dia butuh solusi. Karena ada beberapa orang itu kan yang sebenarnya malah males kalau dikasih solusi. Sebenarnya dia cuma pengen denger aja kayak gitu. Makanya di awal ditanyain dulu, kamu mau cerita, cuma mau cerita aja atau butuh solusi juga kayak gitu. Biar kita juga nggak salah langkah, dimana nanti malah bikin dia nggak nyaman kayak gitu. Gitu. Terus habis itu jangan pernah banding-bandingin. Jadi kayak misal dia cerita, aku hari ini sedih banget loh karena mungkin nilaiku dapet C kayak gitu. Terus malah kita bandingin, kemarin aku juga dapet C kayak gitu. Nah kalau banding-bandingin kayak gitu, orang kan kayak orang mau cerita itu dimana dia lagi fase down atau fase jatuh, dimana dia tuh pengen divalidasi perasaannya kayak gitu. Jadi kayak nggak apa-apa, aku pernah kok ngerasain di posisimu, pasti berat ya, kita mungkin responnya kayak gitu. Jadi jangan malah dijudge atau mungkin malah dibandingin sama masalah kita kayak gitu. Makin capek. Iya, karena kebanyakan orang tuh diajak cerita malah kayak kamu masih mending. Iya, masih mending. Benar. Ya itu kan udah bikin nggak nyaman dulu kan. Gitu. Oh ini Mbak, ada nggak sih dampak dari oversharing? Pasti kan semua hal itu ada dampak negatif dan positif. Nah oversharing ini kan rata-rata dampaknya katanya negatif. Nah ada nggak sih dampak positif juga? Mungkin sekalian dijelasin negatif sama positifnya Mbak gitu. Oke. Sebenarnya kalau oversharing mungkin emang lebih banyak dampak negatifnya ya. Karena gimana pun kita tuh tetap butuh privasi di kehidupan kita dan nggak semua hal itu perlu kita ceritain kayak gitu. Tapi dampak positifnya, kalau oversharingnya ke orang yang tepat, orang yang bisa dipercaya itu tadi, dan juga mungkin orang yang punya sudut pandang luas, gimana bisa ngasih kita solusi, itu mungkin dia bakal bisa nolongin kita dengan segala cerita ataupun permasalahan kita kayak gitu. Jadi oversharing kita bisa dia jaga dengan baik, nggak sampai bocor ke orang lain. Bisa kita juga bisa dapat sudut pandang baru dari dia kayak gitu. Jadi kita bisa nyelesain permasalahan kita, walaupun tadi judulnya udah oversharing duluan ya, tapi kalau memang
ke orang yang tepat, menurutku dia bisa menjaga itu bukan suatu hal yang buruk kayak gitu. Iya. Karena dia kan juga, maksudnya kita yang oversharing ini jadi lega juga, jadi ada tempat buat berkeluh kesah kayak gitu. Dan kalau dampak negatifnya sebenarnya kita jadi nggak punya ranah privasi. Jadi kayak orang-orang tuh kayak tahu banget lah tentang diriku, dari hal-hal kecil sampai hal besar tahu semuanya kayak gitu. Padahal kan kita juga butuh privasi ya. Benar. Soalnya semakin orang tahu tentang kehidupan kita, itu juga kayak semakin tahu kelemahan kita. Benar. Jadi kalau udah tahu kelemahan kita, semakin kita juga gampang untuk dijatuhkan. Oh, kayak gitu. Iya, bener bener sih, banget. bener sih. Itu jadi kayak ngasih ke mereka tentang diri kita yang sebenarnya nggak boleh orang tahu gitu. Nah terus Mbak Ale ini fine aja nggak sih kalau misalkan ada yang oversharing ke Mbak Ale? Sebenarnya nggak begitu baik-baik aja ya kalau mungkin ada yang oversharing, tapi mungkin aku juga memahami dia mungkin sebelumnya nggak ada tempat cerita, jadi sekalinya cerita langsung banyak hal yang diceritain kayak gitu. Tapi karena udah dikasih kepercayaan buat mendengarkan segala ceritanya dia, ya mau nggak mau harus aku keep dengan baik kayak gitu buat ngejaga ceritanya dia kayak gitu. Karena kan maksudnya aku sebelumnya juga pernah ngerasain juga ya oversharing itu kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau udah tahu rasa sakitnya kayak gitu, ya jangan sampai ada orang lain yang ngerasain rasa sakit yang sama kayak gitu. Jadi respon kita harus lebih baik ke dia kayak gitu. Terus menurut Mbak Ale, itu kan tadi kan yang negatif sama positif. Nah, oversharing itu bahaya nggak sih, dan apakah boleh dilakukan? Boleh apa nggak kira-kira kayak gitu, Mbak? Sebenarnya kata over itu kan udah dilarang ya, sesuatu yang berlebihan itu dilarang kayak gitu. Jadi kalau mau cerita, ya cerita hal-hal yang memang sepantasnya udah diceritain aja kayak gitu. Penting jangan over gitu ya? Iya, kalau bisa nggak usah berlebihan kayak gitu. Mungkin hal-hal lainnya emang perlu cukup kita aja yang tahu kayak gitu. Apalagi kalau mungkin masalah-masalah keluarga kayak gitu, itu kan nggak semua orang bisa memahami itu kayak gitu. Dan juga malah itu kalau kita ceritakan kadang malah mengundang masalah-masalah baru kayak gitu loh. Jadi ada kalanya itu kita keep sendiri aja kayak gitu. Jadi kalau bisa oversharing tuh jangan dilakukan. Sharing itu nggak apa-apa, tapi kalau over itu nggak baik gitu. Berarti akan selalu ada batasan buat kita melakukan sesuatu gitu ya Mbak? Iya. Termasuk cerita ini. Betul, boundaries itu perlu banget, entah perihal cerita ataupun hal-hal lainnya ya. Nah, terus kita udah ngomongin banyak tentang oversharing, kita juga udah ngumpulin banyak informasi dari Mbak Ale gitu. Satu bermanfaat, iya. Gimana? Kita punya mini games nggak sih? Benar, kita punya Nah, jadi, game. jadi sebenarnya gamesnya itu bukan games gimana-gimana, jadi kita perlu di sini aja, nggak apa-apa sebenarnya. Nah, jadi aku akan jelasin ya gamesnya kayak gimana, mungkin cukup mudah, cukup seru, kayak gitu. Nah, nanti di sini kita akan ngasih pertanyaan yang cukup unik ke Mbak Ale. Nah, Jadi- nanti tinggal Mbak Ale milih, mending ini atau ini nih, milih yang mana kayak gitu. Boleh. Pertanyaan apa nih? Tapi sekalian alasannya Mbak, Benar. biar kita tahu nih seru-seru. Susah nggak tapi pertanyaannya? Enggak dong. Pilih sih Mbak Ale, misalnya susah apa yang mudah. Enggak lah. Oke, lanjut aja Versa. Oke, ini masih terkait ke, aku tadi ada pertanyaan sih, nah ini masih terkait dengan tadi. Kalau Mbak Ali sendiri, mendingan cerita ke temen apa ke keluarga? Mending yang mana? Kalau aku ke temen, karena perspektifnya lebih membangun daripada keluarga. Karena kan keluarga tadi udah latar belakangnya beda kayak gitu ya. Dan emang aku juga nggak tahu deket sama keluargaku sih, jadi kayak lebih nyamannya ke temen juga. Karena solusi dari temen itu sesuai sama kitanya juga, jadi Bener. bisa kita terapin juga kayak gitu. Karena teman sebaya juga nggak sih Mbak, jadinya Iya. tuh kayak ngerti karena kita hidup di lingkungan yang sama gitu. Jadi emang enakan ke teman gitu. Tapi kan beresiko. Wah. Iya. Nanti Ya itu pintar-pintar pilih ujungnya teman. tuh pintar-pintar mencari teman dan orang yang dipercaya. Kita punya teman dekat itu percaya, yang itu juga punya teman dekat lain. Nah, itu kan Temen nggak kita tahu. punya temen. Punya teman. Terus bilangnya jangan bilang siapa-siapa ya gitu. Nanti juga di sana juga gitu. Pinter gitu. Nah terus lanjut nih Mbak, enaknya tuh menjadi pendengar atau yang didengar? Aduh, itu. Sebenarnya selama ini aku nyamannya jadi pendengar. Karena mendengarkan cerita-cerita orang lain tuh lebih bikin aku nyaman daripada aku yang harus cerita kayak gitu. Jadi kalau harus cerita tuh kayak itu tuh keluar dari zona nyamanku kayak gitu loh. Kayak banyak kekhawatiran kalau misalnya harus cerita, ya itu tadi takut ceritanya bocor, takut orang yang nggak bisa dipercaya dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih nyamannya jadi pendengar sih. Tapi jadi pendengar tuh kadang capek nggak nih? Nah
gitu. Ada capeknya, apalagi pas kita lagi ada masalah masih harus dengerin cerita orang lain. Tapi itu kayak gimana mbak? Kan kayak pantas gak sih kita bilang ke mereka kalau kita tuh lagi nggak sanggup buat dengerin cerita mereka? Iya, itu boleh banget. Karena kebanyakan orang tuh malah maksain diri. Kayak misalnya udah kita nggak kuat sama masalah kita, masih maksain diri dengerin cerita orang lain. Soalnya kan dengerin cerita orang lain itu kan sebenarnya kita nyerap energinya dia juga kan. Itu bikin tambah berat juga. Jadi kalau misal kita lagi nggak mampu buat dengerin, bilang aja kayak maaf ya, mau nunggu dulu nggak sampai aku ada feeling oke kayak gitu buat dengerin ceritamu. Nah, tapi kebanyakan kan nggak enak. Iya. Masa aku mau nolak masalah di hari ini, aku bilangnya nanti udah keburu cerita sama yang lain, kayak gitu. Tapi kalau menurutku, kalau memang kamu masih mau memaksakan juga nggak apa-apa. Tapi untuk kamu merasa nggak baik-baik aja itu juga perlu kayak gitu loh. Jadi jangan ragu untuk disampaikan. Jangan jadi orang yang nggak enakan Iya, terus. bener sih. Membebani dirimu sendiri itu nanti. Harus senengin diri dulu sih seenggaknya. Nah ini kayak kita keluar Udah. dari topik dulu sih. Oke. Ya, biarkan relaxan ya, Mbak. Oke. Tanya apa ya jalan lagi kita? Lanjut lah. Tanyanya. Ini aja kita tanya, Mbak Ale lebih milih makanan pedes apa asin? Itu kayak jauh sih. Pedes sih, sebenarnya aku suka pedes sih. Cuma karena punya asam lambung, kalau makan pedes jadi takut kambuh atau apa gitu. Cewek. Kalau lambung makannya tetap pedes. Emang cowok nggak kayak gitu? Enggak. Mungkin kamu doang. Iya, Ya. Ya cowok kebanyakan nggak suka pedes gak sih? Nggak bisa Suka, cuma pedes. nggak sakit, Mbak. Beda, Oke. beda pencernaannya. Terus oke lanjut nih Mbak. Mending baterainya habis atau nggak punya kuota nih Mbak? Sulit. Kan keduanya sulit nih. Berarti habis sih, kan masih bisa di-charger. Kalau nggak punya Tapi kuota- kalau nggak ada chargernya gimana Mbak? Kita Ya, kayak kalau- lagi di rumah gitu terus kayak Oh, iya. urgent nih ada sesuatu kita harus kirim pesan ke orang lain. Ternyata nggak ada charger, mati HP-nya gitu. Aduh, gimana Mbak? Sulit. Atau nggak punya kuota nggak apa sih, kita bisa cari wifi. Bener sih, aku juga begitu nggak punya kuota. Nggak punya kuota. Oke lanjut. Oh ya, ini tipis-tipis nih ngulik Mbak Ale nih. Boleh. Tadi kan Mbak Ale apa? Sekretaris ya? Sekretaris. Di IMM. Nah, berarti kan di sini Mbak Ale ini selain mahasiswa juga maksudnya selain mahasiswa yang bukan pasif sih, cuman yang biasa mahasiswa biasa sama mahasiswa yang aktif. Nah, di sini pasti kan banyak proker juga Mbak. Nah, itu mendingan mahasiswa yang banyak proker apa banyak tugas? Mendingan mana? Sebenarnya konteksnya sama-sama. Sama-sama bikin Ya, sibuk bukan dan beban sih. sama-sama bikin capek. Iya, gitu. kan. Sebenarnya kalau suruh milih lebih pilih banyak proker. Kenapa? Kenapa tuh Mbak? Karena nggak tahu kenapa seberat-beratnya proker seru aja kalau dirasain bareng sama teman-teman. Bener. Karena kalau tugas kan kita harus bikin sendiri. Bener. Dan berat gitu loh. Kayak kalau dipikirin, kalau kayak proker secapek apapun tuh kayak kita seneng-seneng aja, happy-happy aja kayak gitu loh. Cerita sedikit dong Mbak, di IMM tuh bikin Mbak Ale nyaman apa enggak gitu? Sebenarnya nyaman sih, soalnya sampai 3 periode di sana itu. Waduh. Iya. Jadi kalau IMM tuh memang periodisasinya itu 3. Iya. Berarti ini bentar lagi bakalan demis ya? Iya, periode ini terakhir. Habis itu langsung fokus ke akademik Ke- lagi. Yang awalnya proker ketemunya tugas. Iya. Berarti ini pilihannya nggak akan valid dong. Soalnya kan pokernya udah selesai, jadi ya udah tugas Jalan, gitu. jalan. Bener. Terus Oke. selanjutnya, dosen galak atau dosen yang susah dihubungi Mbak? Nah, Dosen galak. Kenapa Mbak? Karena dosen baik tapi susah dihubungi, kita jadi nggak bisa menjalin komunikasi gitu loh. Tapi kalau dosennya galak, nggak tahu kenapa ya, biasanya dosen galak jelasin materi itu lebih masuk di aku. Oh iya sih. kayak tapi gitu. objektif gitu. Galak yang penting materi masuk ke mahasiswa gitu. Iya, pokoknya dari dulu dari zaman sekolah sampai kuliah kalau ada dosen galak, nggak tahu kenapa materinya lebih masuk ke aku. Jelasinnya kan lebih Lebih tegas gitu. iya lebih tegas kan, jadi lebih enak tuh buat didengar kayak gitu. Bener sih. Tapi ya agak ketar-ketir juga sih Mbak. Kadang Iya. kan dosen galak tuh nilainya juga susah ya Mbak. Nah, itu Nah, di situ kita harus perfect itu. banget. Bener. Jadi kita buat perfect di setiap sudut kayak gitu. Bener. Iya, tapi kalau dosen nggak bisa dihubungin atau susah dihubungi itu juga ngaruh ke nilai juga nggak sih? Karena kita Bener. mau ketemu juga jadi susah, Bener. mau minta bantuan apa juga jadi susah. Iya benar sih ya. Ya ada plus minusnya masing-masing Iya. lah Mbak. Terus nih yang terakhir nih Mbak, organisasi di dalam kampus apa di luar kampus nih Mbak?
Karena sebelumnya udah fokus ke dalam kampus, jadi sekarang prefernya keluar kampus. Karena di luar kampus kan nggak ada lingkup yang membatasi ya. Kalau di dalam kampus kan ya udah fokus ke dalam kampus aja. Kalau keluar itu kan banyak banget hal yang bisa kita lakuin sama masyarakat terjun langsung, ataupun sama orang-orang yang mungkin latar belakangnya beda. Akhirnya kita jadi banyak belajar sama organisasi luar. Gitu. Tapi Mbak Ale ada organisasi yang di luar kampus sekarang ini? Enggak sih, tapi beberapa kali ikut volunteer. Volunteer gitu. Ada perbedaan nggak sih Mbak antara organisasi di luar kampus sama di dalam kampus ini? Iya, kalau itu tadi ya batasan. Kalau di dalam kampus itu kan terbatas ya, di sini doang kayak gitu. Di kampusnya ini doang kayak gitu. Nah kalau di luar tuh kita benar-benar bisa pergi kemana-mana, terus kayak paham sama budaya-budaya baru di luar kayak gitu. Ketemu sama orang-orang baru yang latar belakangnya jauh lebih luas daripada kita kayak gitu. Gitu, oke. Ini mau kembali ke topik yang tadi sih Mbak, buat mungkin apa ya? Kita udah tanggapan tenang dari juga Mbak. Iya, gitu udah, kan, udah. udah refreshing lah gitu pertanyaannya tadi. Kita lanjut ke topik Nah sebelumnya. ini nih, ini kita mau minta tips dari Mbak Ale. Nah gimana sih tips dari Mbak Ale supaya orang-orang bisa menahan diri untuk nggak oversharing ke orang lain, ditahan, gimana caranya? Oke. Yang pertama adalah membiasakan diri buat cerita dengan hal-hal kecil. Jadi cerita itu nggak nunggu masalah itu numpuk dulu baru diceritain. Karena kalau masalah udah numpuk, kita tuh kadang jadi nggak rasional. Jadi kayak bingung yang harus diceritain itu mana, makanya diceritain semua. Jadi oversharing itu tadi. Jadi biasakan diri untuk satu ceritain hal-hal kecil tentang permasalahan kita. Terus habis itu yang kedua, pilih pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu pendengar yang mungkin feedbacknya juga baik ke kita. Terus habis itu bisa kita percaya. Terus mungkin juga bisa ngasih pandangan-pandangan atau masukan ke kita. Jadi kayak selain cerita kita juga dapat solusi-solusi kayak gitu loh. Jadi kita tuh cerita tuh enggak kayak mungkin sia-sia gitu loh. Gitu. Terus habis itu yang ketiga, tahu boundaries. Jadi kayak tahu batasan-batasan yang perlu kita bagikan dan enggak itu kayak gimana kayak gitu. Karena kan kita udah semakin gede ya, semakin tahu juga hal-hal yang harusnya kita ceritain dan enggak tuh kayak gimana gitu. Itu sih 3 tips itu sih. Oke, ini kan kita udah di penghujung nih ya Mbak. Pertanyaannya juga udah habis semuanya dan teman-teman pasti kayak dapetin informasi yang banyak dari Mbak Ale, mulai dari apa itu oversharing, terus tips-tips bagaimana kita nggak oversharing gitu, dan bahkan tadi Mbak Ale juga ngasih kayak gimana caranya kita ngerespon yang baik gitu kalau teman kita ada yang cerita ke kita. Nah selanjutnya nih, ada nggak close statement dari Mbak Ale buat teman-teman komuners yang lagi nonton ini? Oke. Jadi teman-teman, betul bahwa saya mendem apa-apa sendiri itu jauh lebih aman ya. Tapi jangan lupa kita nggak akan sepenuhnya tuh bisa hidup sendiri gitu. Kita perlu kehadiran manusia lainnya di hidup kita kayak gitu. Jadi mulai biasakan diri dengan menceritakan hal kecil tentang kita ke orang lain dan orang yang memang bisa dipercaya kayak gitu atau layak buat mendengarkan cerita kita kayak gitu. Dimana kalau kita mulai membiasakan diri buat meregulasi emosi, buat rilis emosi, itu tuh kita jadi nggak membebani diri kita sendiri kayak gitu loh. Makanya kita bisa merilis emosi kita dengan baik, bisa meregulasi emosi kita dengan baik, akhirnya nggak oversharing gitu tadi kayak gitu. Dan bahwasanya semakin kompleksnya hidup, dinamika kehidupan kan juga semakin berlika-liku kayak gitu ya. Jadi kayak mulai kuatin juga pundaknya kayak gitu. Karena selain kita juga memang membutuhkan manusia lainnya, kita tuh juga membutuhkan obat dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus bisa nyiptain obat buat kesakitan diri kita sendiri, nggak melulu dari manusia lainnya kayak gitu. Tapi juga jangan lupain bahwa kita tetap butuh manusia lainnya gitu. Jadi jangan terlalu sering ngerasa independen banget nih, nggak butuh siapa-siapa gitu. Jangan sampai lah gitu ya, capek sendiri nanti malah ujungnya. Betul, membebani diri sendiri juga itu. Nah kita udah dapet close statement yang keren banget Luar dari biasa Mbak sih. Ale gitu kan. Nah aku mau makasih banget sama Mbak Ale udah bersedia jadi guest star di podcast kali ini di episode kedua dan season 5. Ada tanggapan lagi dari Mbak Ale buat teman-teman? Sebelumnya juga mau ngucapin makasih ya kepada teman-teman Himankom yang udah ngasih kesempatan buat sharing-sharing di sini. Walaupun rada kaget juga kok bisa ngelobi saya dari sana gitu ya. Soalnya Mbak Ale keren gitu. Iya benar. Teman-teman tuh harus tahu Mbak Ale ini keren banget gitu. Banyak boleh dibagikan diget gitu ya. Iya, nggak boleh diget gitu. Iya, semoga sedikit yang disampaikan tadi bisa mendatangkan kebermanfaatan dan kebaikan buat teman-teman semuanya gitu ya.
Oke, terus terima kasih juga buat teman-teman Komuners yang sudah dengerin podcast kita dari awal hingga akhir di episode kali ini. Aku sendiri Chelsea, Dan aku Versa. selaku host dan mewakili semua kru yang bertugas memohon maaf jika pada episode kali ini masih ada banyak kekurangan dalam menyajikan podcast untuk kalian semua. Ya pokoknya buat teman-teman semuanya juga saya tuh di episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk teman-teman untuk tetap memantau ketika episode kita sudah mulai rilis yang kedepannya rilis. Teman-teman bisa memantaunya di sosial media kami, yaitu ada Instagram, X, dan TikTok yang memiliki username yaitu @himakom_UMS, dan juga kita memiliki YouTube, jangan lupa di subscribe, yaitu Himakom UMS. Dan yang terakhir juga kita memiliki Spotify, jangan lupa dengarkan podcast kami di Spotify, yaitu 30 Minutes. Oke, saya dan Chelsea. Belum dong, kan tadi kan kita awalnya pantun. Oh iya, kita bikin pakai pantun juga. Oh iya. Harus pantun juga dong. Bentar, bikin pantun dulu nih. Oke, dapat. Beli pompa di warung sukses. Cakep. Jangan lupa dengerin 30 Minutes with Himakom UMS.